Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, peserta pelatihan publikasi ilmiah yang berbahagia, jumpa lagi dalam paparan materi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makalah tinjauan ilmiah yang berupa best practice ya. Ini merupakan bagian dari mata pelatihan pada pelatihan publikasi ilmiah. Kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan adalah: 1. Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan publikasi ilmiah berupa tinjauan ilmiah atau best practice. Kemudian Bapak Ibu juga harus mampu menjelaskan besaran angka kredit dan bukti fisik yang diperlukan dalam pengajuan angka kredit tinjauan ilmiah atau best practice. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga yang diharapkan dikuasai oleh Bapak Ibu adalah menganalisis sistematika makalah tinjauan ilmiah atau best practice. Dan yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan mampu menganalisis contoh makalah tinjauan ilmiah atau best practice serta dengan alasan penolakannya. Oke, selanjutnya mari kita bahas apa itu publikasi ilmiah berupa tinjauan ilmiah atau best practice. Makalah tinjauan ilmiah atau best practice adalah karya tulis guru ya, yang berisi ide maupun gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya atau di sekolahnya. Ingat ya, bahwa makalah tinjauan ilmiah ini adalah karya tulis yang berisi ide atau gagasan ya dalam upaya mengatasi berbagai masalah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan atau di sekolahnya atau di madrasahnya. Kemudian berapa angka kredit yang nanti akan dihasilkan ketika Bapak Ibu membuat ya sebuah tinjauan ilmiah atau best practice. Di sini ada penjelasannya di tabel 9, itu mengenai besaran angka kredit tinjauan ilmiah atau best practice. Jadi untuk kegiatan tinjauan ilmiah atau best practice dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan itu kodenya 36 dan angka kreditnya adalah 2 ya. Jadi sekali lagi, angka kredit yang akan diperoleh ketika Bapak Ibu membuat sebuah tinjauan ilmiah atau best practice adalah 2. Nah, akan tetapi tidak begitu saja ya. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah tinjauan ilmiah atau best practice itu tidak otomatis akan memperoleh nilai 2, tetapi ada bukti fisik yang harus disertakan. Di sini setidaknya ada 2 jenis bukti fisik ya. Yang pertama, makalah atau laporan best practice asli atau fotokopi itu harus dilampiri dengan surat pernyataan keaslian dari kepala madrasah atau kepala sekolah yang disertai dengan tanda tangan kepala sekolah dan dicap atau distempel basah ya oleh madrasah yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu juga harus dilampiri dengan surat keterangan dari pengelola perpustakaan sekolah ya, yang menyatakan bahwa arsip dari makalah atau laporan best practice tersebut telah disimpan di perpustakaan sekolahnya. Jadi ingat Bapak Ibu, ada 2 hal mengenai bukti fisik yang harus disertakan, yaitu
Yang pertama, baik makalah asli maupun fotokopi itu harus dilampiri dengan surat pernyataan keaslian yang ditandatangani oleh kepala madrasah serta dicap atau distempel basah. Kemudian yang kedua itu harus ada surat pernyataan dari pengelola perpustakaan sekolah bahwasannya makalah atau laporan best practice Bapak Ibu itu disimpan atau telah disimpan di perpustakaan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita ke sistematika tinjauan ilmiah atau best practice. Di dalam regulasi itu setidaknya ada 4 hal yang menjadi kerangka isi laporan best practice atau sistematika. Yang pertama itu bagian awal yang terdiri dari halaman judul, kemudian lembar persetujuan, selanjutnya ada kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstraksi atau ringkasan. Itu di bagian awal. Kemudian di bagian isi, umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni ada yang pertama itu bab pendahuluan ya, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian pada bab kajian di situ ada tinjauan pustaka ya. Jadi bab selanjutnya sesudah bagian isi ini, sesudah bab pendahuluan adalah bab mengenai kajian dan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini Bapak Ibu harus membahas ya referensi-referensi baik dari buku, artikel penelitian atau sumber-sumber ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan yang berhubungan dengan makalah laporan best practice-nya. Bab selanjutnya adalah bab pembahasan masalah yang didukung oleh data berasal dari satuan pendidikannya. Cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk juga menjelaskan hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci. Hal yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah keaslian, kejelasan ide gagasan, dan kecemerlangan ide. Sekali lagi pada bab ini ya perlu disajikan itu adalah keaslian, kejelasan ide atau gagasan, dan kecemerlangan ide terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolahnya. Uraian ini merupakan inti dari tulisan best practice ya. Sekali lagi Bapak Ibu, inti dari tulisan best practice yang harus ada di bab isi itu adalah mengenai keaslian, kejelasan, ide gagasan, dan kecemerlangan ide. Tentu saja hal ini terkait dengan upaya pemecahan masalah di madrasahnya. Bab selanjutnya adalah kesimpulan ya di poin 3, kemudian di poin keempat adalah bagian penunjang. Bagian penunjang ini memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah ya. Jadi itu adalah penjelasan mengenai kerangka isi laporan atau sistematika penulisan tinjauan ilmiah atau best practice. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penolakan tinjauan ilmiah atau best practice. Saya sudah menyimpan dokumen yang berisi mengenai apa saja yang menjadi penyebab ditolaknya tinjauan ilmiah atau best practice Bapak Ibu dalam Google Drive.
Untuk link nanti bisa Bapak Ibu peroleh di deskripsi video ya. Baik, kita lihat seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini ada tabel 14 ya, yang menjelaskan alasan serta saran perbaikan mengenai tinjauan ilmiah atau best practice. Baik, di sini ada beberapa poin, saya jelaskan saja. Yang pertama, bahwa alasan ditolaknya itu dinyatakan sebagai artikel ilmiah hasil gagasan, namun isinya tidak sesuai dan tidak berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikannya. Ingat Bapak Ibu, kenapa ditolak? Yang pertama itu karena isinya tidak sesuai dan tidak berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam pendidikan formal. Nah, kemudian disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata yang terjadi ya di satuan pendidikannya di bidang pendidikan formal dengan kesesuaian antara masalah dengan tugas guru yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, untuk saran penolakan yang pertama ini yaitu disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan tugas pendidikan, di mana tugas guru yang bersangkutan. Kemudian alasan penolakan selanjutnya adalah dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah best practice namun belum mengikuti sistematika penulisan seperti yang telah kita bahas tadi ya. Serta selain itu, di samping tidak mengikuti sistematika yang ditentukan, juga alur berpikir ilmiah sebagai karya tinjauan ilmiah itu tidak sesuai dengan pedoman. Nah, sarannya adalah disarankan untuk memperbaiki publikasi ilmiah tersebut dengan memakai sistematika publikasi ilmiah, tinjauan ilmiah yang paling tidak memuat satu bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Itu di bagian awal. Kemudian selanjutnya di bagian isi ya, ini masih saran dari penolakan. Di bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni yang pertama itu bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah ya. Jadi di bab pendahuluan itu ada latar belakang masalah dan perumusan masalah. Selanjutnya harus memuat juga bab kajian teori dan tinjauan pustaka. Kemudian harus ada bab pembahasan masalah yang didukung data-data yang ada di satuan pendidikannya. Yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah di satuan pendidikannya atau di madrasah Bapak Ibu ya. Kemudian ini masih saran yang tadi adalah di bagian penunjang.
Di bagian penunjang, sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan atau gagasan ilmiah. Sekali lagi, di bagian penunjang itu menyajikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang makalah tinjauan ilmiah atau gagasan ilmiah yang Bapak Ibu buat. Baik, selanjutnya adalah alasan penolakan. Yang lain, di poin C ini tertulis, dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah atau best practice, namun tidak dijumpai adanya data pendukung ya dan gagasan penulis dalam membahas atau mengatasi masalah yang timbul. Sekali lagi, alasan penolakan selanjutnya, jadi makalah atau tinjauan ilmiah Bapak Ibu ditolak dikarenakan tidak dijumpai adanya data pendukung dan gagasan Bapak Ibu dalam membahas atau mengatasi masalah. Selanjutnya ini adalah saran untuk mengatasi alasan penolakan tersebut adalah Bapak Ibu disarankan untuk memperbaiki publikasi ilmiah tersebut dengan memakai sistematika publikasi ilmiah tinjauan ilmiah yang paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut. Yaitu bagian awal itu harus terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Pada bagian isi itu harus memuat beberapa bab ya. Umumnya terdiri dari bab pendahuluan, di mana di bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah. Kemudian harus juga memuat bab kajian teori atau tinjauan pustaka. Selanjutnya, bab pembahasan masalah yang didukung data-data yang ada di satuan pendidikannya. Yang sangat perlu disajikan pada bab ini, yaitu pada bab pembahasan masalah adalah kejelasan ide atau gagasan asli Bapak Ibu sebagai penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah di madrasahnya atau di satuan pendidikannya. Selanjutnya harus ada bab kesimpulan dan terakhir sarannya itu juga harus ada bagian penunjang yang berupa sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan atau gagasan ilmiah. Alasan penolakan yang keempat di poin D di sini dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah atau best practice, namun isinya terlalu luas, tidak terkait dengan tugas penulis dalam mengembangkan profesinya. Jadi alasan penolakan yang keempat ini di mana isi tinjauan ilmiahnya itu terlalu luas, itu bahkan tidak terkait dengan tugas penulis ya sebagai guru tentunya dalam mengembangkan profesinya. Kemudian di sini ada sarannya, yaitu disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, itulah alasan-alasan ditolaknya sebuah tinjauan ilmiah best practice yang dibuat Bapak Ibu disertakan dengan saran perbaikannya. Jadi pada pokok bahasan ini saya mohon Bapak Ibu benar-benar memperhatikannya ya, atau menyimaknya atau menganalisanya apa saja yang menjadi alasan penolak serta seperti apa saran perbaikan yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu adalah di sini ada tugas yang harus
Bapak Ibu kerjakan, yaitu menganalisis sebuah makalah tinjauan ilmiah atau best practice. Saya sudah menyimpannya di Google Drive, dan link Google Drive ini bisa Bapak Ibu peroleh di deskripsi video ya. Jadi silahkan Bapak Ibu buka linknya, kemudian unduh atau download contoh dari tinjauan ilmiah best practice, kemudian analisis. Baik Bapak Ibu, demikianlah paparan mengenai mata pelatihan tinjauan ilmiah atau best practice dalam rangka pelatihan publikasi ilmiah. Sampai jumpa pada pembahasan mata pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.